Nggak sah kalau kita Ar-Rahmanu Akbar walaupun sama-sama nama Allah, Ar-Rahimu Akbar, ya tidak sah. Kenapa tidak sahnya? Diadami lafzil jalalah, karena ketiadaan lafaz jalalah. At-takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Mengakhirkan takbiratil makmum. Jadi makmum itu kalau imam belum selesai jangan takbir. Ya, imam kalau makmumnya balik. Makmum kalau imamnya belum selesai takbir, jangan takbir dulu. Tunggu sampai imamnya Allahu Akbar. Tungguin dia berapa detik. Ya, baru makmumnya takbir. Takutnya si imam lupa. Allahu Akbar. Belum ingat. Kan batal sholatnya. Ya kalau dia belum ingat batal sholatnya. Sekali kalau jadi makmum. Kalau jadi makmum ada triknya nih. Misalkan kita lupa Allahu Akbar, dalam hati ini lupa niat, mau begini lagi kan gak enak ya, padahal batal sholat kita karena belum niat, batal takbir aja, tapi gak usah begini lagi ya. Kan orang ngangkat nih, udah ngangkat tangan, dia ngangkat tangan lagi, udah gak usah angkat tangan, gini aja kita sambil inget lihat gitu ya. Jadi jangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Mukarramun yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Abdi Al-Maududi, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan pada setiap langkah dan urusannya, amin ya rabbal alamin. Para sesepuh dan tokoh masyarakat yang mudah-mudahan juga Allah berikan keberkahan untuk mereka semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita para jamaah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izin untuk dapat berkumpul menikmati nikmat Allah, yaitu melaksanakan satu kewajiban yang Allah berikan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih terus menjalankan sunnahnya hingga saat ini, amin ya rabbal alamin. Marilah seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan kitab kita terlebih dahulu membacakan zikir tauhid. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah,
Allahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah 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 waliha namut waliha nubati insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima al-fatiha ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila ruhi khususan sayyidina qutbil al-fasal bin Abdurrahman al-Abbas syahid billahi baras al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأكوان وكتائب يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita membaca niat ta'lim sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Haddad. Kita baca bareng-bareng. Baca setelah saya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwahi ma'alif hadzal kitab Salim bin Smir al-Hadrami wa Syekh Nawawi al-Madani wal Habib Umar Asy-Syadiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين إلى أن قال المؤلف radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi darain. Kemarin kita sudah sampai pada pasal tentang yu'tabaru fin niat. Niat itu salah satu darajatin. Nah, ini kemarin. Jadi niat itu ada 3 derajat dalam sholat. Niat itu ada 3 derajat. Di dalam sholat fardu, di dalam sholat sunnah yang berwaktu muaqqatatan, dan juga di dalam sholat nafilatan mutlaqatan atau sunnah mutlak. Yang kemarin di dalam sholat wajib berarti kita wajib niat itu ada 3 ya. Qasdul fi'li, kemudian ta'yin, dan fardiyah. Qasdul fi'li berarti apa? Niat untuk menyengaja ya, atau sahjaku atau usolli. Nah itu. Kemudian ta'yinnya sholat apa? Usolli zuhra. Aku sholat zuhur. Ya. Apa pangkatnya? Fardiyahnya fardhon. Usolli zuhra fardhon. Biasanya nggak gitu ya. Usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri. Ya, biasanya gitu. Sama aja sih. Beda ini aja. Beda lafal. Ini sama-sama aja. Cuman kalau di otak-atik harokatnya jadi berubah. Ya. Nah itu minimal itu deh. Ya. Makanya nanti di takbir itu kan kita nggak boleh lama-lama. Ya. Takbir lama-lama. Mau sholat, mau ajan nih. Allah. Nanti ada penjelasannya untuk masalah takbir. Jangan lama kan, kalau kita lengkapin kan lama tuh. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala ma'muman. Kemarin tempatnya udah ada. Jadi kemarin tempatnya udah di pasal sebelumnya, itu tempatnya di hati. Jadi nggak usah dipermasalahin lagi yang di luar hati dah. Ya, nggak usah dipermasalahin. Kadang-kadang kita lihat kita sendiri ngalamin gitu kan, sedang sholat, atau kita bingung nih sholatnya sholat apa. Nah, buat ingat-ingat itulah kita pakai lafaz sebelum sholat. Sholat apa nih? Kita ingat-ingat. Nah, itu kan mantepin hati. Mantepin hati itu ya bukti kekhusyuan kita. Jadi diminta sebelum sholat juga kita khusyuk. Bukti khusyuknya gimana? Ya, kita tahu sholatnya itu sholat apaan yang kita lakuin. Ya nggak sekedar toto ujuk-ujuk kita sholat. Mungkin itu sholat sunnah mungkin masih bisa seperti itu. Tapi kalau sholat fardu, ya kita harus tahu waktunya nih. Maghrib sama isya kan kadang-kadang sama-sama gelap. Isya sama subuh juga sama. Baru bangun kita bingung sholat apaan. Atau sholat subuh, niatnya isya lagi. Ya maka tidak cukup. Berbeda kalau ada kasus kemarin tuh, kita sholat Jumat, kita sholat Jumat, datang udah tahiyat akhir. Datangnya udah tahiyat akhir. Begitu Allah. Kan masih bisa tuh kalau kita ngikutin, masih bisa. Kalau kita dapat rakaat masih bisa dapat bareng tahiyat. Begitu Allahu Akbar, niatnya udah niat Jumat. Ya, sholat fardu Jumat. Allahu Akbar. Begitu turun imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuh? Diterusin pakai sholat zuhur. Walaupun niatnya Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Kenapa? Karena Jumatnya udah selesai. Ya, nah itu tidak dipermasalahkan. Kalau yang berbeda, kalau yang masih dapat 1 rakaat ya masih Jumat, ya. Masih dapat 1 rakaat atau masih dapat tahiyat bersama imam masih Jumat. Kalau tadi kan kasusnya udah beda. Walaupun niatnya Jumat tapi
Sholatnya sholat zuhur. Jadi 4 rakaat tetap. Nah itu yang fardu. Bagaimana kalau yang sunnah muaqqatatan? Muaqqatatan ya, yang sunnah yang berwaktu, maka wajib dua, qasdul fi'li sama ta'yin. Qasdul fi'li sama ta'yin. Usolli apa nih? Qabliyatan, ba'diyatan, ya. Ba'diyatan zuhri misalkan. Qabliyatan, usolli, qabliyatan. Cukup. Gitu. Kalau yang punya waktu. Beda kalau asar sama subuh. Nah, dia kan nggak ada ba'diyatan. Dia nggak ada ba'diyatan. Soli sunnah cukup. Soli. Jadi nggak perlu. Tapi kalau ada yang ba'diyah, ada yang qobliyah, nah harus dikasih tahu tuh sunnahnya sunnah apa? Sunnah qobliyah kah atau sunnah ba'diyah? Itu kalau yang berwaktu atau punya seperti fala yakfi sunatan id, sunnah syamsan wa qamaran bil kusuf, salat sunnah kusuf atau khusuf itu samsiah kah, samsan atau qamaran. Dijelasin matahari atau bulan kalau untuk gerhana. Ya. Kemudian sunnah yang mutlak, nah, ini salat sunnah mutlak mah cukup usolli. Allahu akbar. Oke, kadang-kadang cepet banget. Allahu akbar. Padahal mutlak. Gak pakai sebab apa-apa, nggak ada sebab apa-apa. Allahu akbar. Cukup. Nah, itu kemarin pembahasan masalah niat. Ya, kemudian kita sampai kepada faslun fi syurutit tahrimi. Pasal pada pembahasan tentang syarat-syarat tahrim. Syarat-syarat takbiratul ihram. Ya. Jadi takbiratul ihram satu. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama. Allahu akbar. Selebihnya bukan takbiratul ihram. Ya. Takbir yang mengharamkan, ya, takbir yang mengharamkan. Jadi yang tadinya halal jadi diharam ketika sholat. Jadi halal lagi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru halal. Bahkan minum juga nggak boleh. Ya kalau lagi sholat. Jadi sholat itu sebenarnya puasa mini. Ya, puasa mini. 5 menit, ya, 5 menit, 4 menit kita puasa. Benar-benar nggak boleh apapun, makan kayak minum. Ya. Kemudian faslun fi syurutit tahrimi. Kemudian kalau takbir setelahnya, takbir lain selain takbir yang pertama, itu namanya takbir intiqal. Ya, takbir perpindahan. Allahu akbar. Takbir perpindahan tuh Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, biasanya takbiratul ihram ya kalau yang kita udah pelajari dulu ya akhirnya di sini. Tapi kalau ada orang Allahu akbar baru kita taruh ya, ada yang begini balik lagi ke ya. Loh, kenapa kok kanan dulu? Jatuhnya kanan dulu. Ya dia mengutamakan yang kanan karena sesuatu itu kan harus seakan-akan kanan terlebih dahulu. Tapi kalau belum biasa jangan dah. Allahu akbar ya, hanya membiasakan yang kanan. Tapi kalau langsung juga sebenarnya nggak masalah, ya kan hanya sunnah aja ya. Gitu. Habisnya ada yang habis Allahu akbar ya, terserah dah. Letaknya mau di mana aja ya terserah. Artinya ada dasarnya masing-masing ya. Kalau kita di mana di hati lah, di hati. Taruh di hati. Jadi hati itu dipegang. Seakan-akan apa? Mutiara yang paling berharga itu kan selalu kita genggam. Ya. Jangan terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Susah juga ntar kalau terlalu tinggi. Biasa aja lah ya. Di atas perut. Ya itu takbiratul ihram. Jadi di mana aja lah.
tangannya kebuka, ya, tangannya kebuka di daun telinga, jempolnya tuh di daun telinga, jempolnya, ya, jempolnya di mana, di daun telinga. Karena biar kompak, karena kan kita biar sholat tuh seakan-akan teratur gitu. Kalau ada orang senam, orang senam, ini musiknya kemana, gerakannya kemana, kan kurang enak juga, gitu kan? Orang senam gerakan kemana? Nah, kayak ini Allahu Akbar, ada yang Allah, itu terserah. Tapi kalau gitu Allahu Akbar, habis di sini baru ditaruh, ya, baru ditaruh. Kemudian pas ruku sama, intiqalnya sama. Pas udah selesai, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kalau yang cepat, kalau imamnya udah tua, kira-kira gerakannya dia sadar gitu kan. Sadar diri, oh iya gerakan saya lebih lambat daripada jemaah nih. Pas lihat jemaahnya muda-muda, ya jangan barengan, takut kebalap, ya. Begitu udah selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, imamnya makmumnya bisa duluan, dianya lama. Allah. Belum lagi kan pas ruku ada aja yang sakit. Nah, kalau yang begitu ya kita sadar diri. Artinya begitu udah selesai mau ruku, ya begini dulu lah, biar gak apalagi pas sujud lagi rawan tuh, rawan kebalap udah takutnya. Dulu nunduk dulu dah, ya. Turun dulu baru takbir. Tapi kalau yang kira-kira kita masih seger, ya masih kuat lah gitu kan. Begitu ruku ya samain, selesai barnya juga di pas ruku itu, ya. Mau bangkit sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, nah kan enak tuh gitu. Begitu apa tadi sujud sama Allah, barnya pas apa nih, kening itu nyentuh ke tempat sujud. Oh Akbar. Kalau yang kira-kira nggak bakal kebalap makmum, jadi imam nih, ya. Kalau tadi yang udah tua ya disesuaikan. Begitu duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Jadi serasi di antara gerakan sama ucapannya serasi. Kalau nggak begitu gimana? Iya, nggak membatalkan juga sih sebenarnya. Itu hanya biar pertama kita sholat dalam keadaan menghadap Allah, kita tahu ada sesuatu yang lebih bagus, ya kita pakai. Artinya ingin tampil sempurna di hadapan Allah. Ya. Nah itu yang kita pengen. Makanya kita belajar di sini. Kenapa kok masih belajar lagi? Kenapa kok masih terus ngaji? Mana tentang sholat, dari zaman dulu kita belajar tentang sholat. Kenapa tuh? Ya karena ingin tampil bagus di hadapan Allah. Ya, siapa sih yang pengen tampil bagus di hadapan Allah? Ya. Lanjut ke fasal fi syurutit tahrim. Syurutu takbiratil ihram. Sittata asyara, ada 16. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Syaratnya banyak juga tuh. Syarton, ya. Tapi kata Syekh Nawawi, kalau kata Syekh Salim bin Smir ada 16, tapi kata Syekh Nawawi bahkan 17, ya. 17 syarat. Ya. Apa sih syarat yang pertama? Kalau kurang, ya, ihtala wahidun minha lam tanaqid sholatu. Kalau kurang berarti sholat itu tidak diterima. Yang pertama antaqa'a halatal qiyam fil fardi. Dilakukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri bagi sholat fardu. Berdiri bagi sholat fardu. Ai ba'dal intisabi wal wusuli ila mahali tajzi'u fihil qira'atu. Jadi kalau kita belum tegap, belum siap, bagi orang yang diri duduk sholatnya udah diri, udah tegap, udah menghadap kiblat, nah baru kita takbir. Ya. Jangan sambil diri dalam keadaan duduk nih, mau diri
Dalam perjalanan mau diri kita udah takbir enggak ya. Jadi kita diri dulu. Wasani yang kedua antakuna bil arabiyati ailil qadiri 'alaiha. Ya, yang kedua yaitu menggunakan bahasa Arab ya bagi yang mampu. Pasti mampu sih ya. Jangankan yang muslim. Ya. Yang non muslim kaget Allahu Akbar. Kaget Allahu Akbar ya Allah Akbar. Ya. Assalamualaikum aja yang panjang apa? Ya. Yang panjang kan apa? Assalamualaikum tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang juga tuh. Berapa kalimat? 3 kalimat. Apal. Cuma apal gitu man Allahu Akbar. Ya. Pasti bisa ya. Asalita yang ketiga, asal itu yang ketiga yaitu antakuna bilafdil jalalah ya. Menggunakan lafaz jalalah Allah. Ya, lafaz jalalah itu Allah. Ay fala yasihu ar-rahmanu akbar. Nggak sah kalau kita ar-rahmanu akbar walaupun sama-sama nama Allah. Ar-rahimu akbar. Ya, tidak sah. Kenapa tidak sahnya? Li adami lafzil jalalah, karena ketiadaan lafaz jalalah. Ya. Jadi intinya adalah pakai lafaz jalalah Allah itu. Ya, kalau Ar-Rahman Akbar maka tidak sah. Ar-Rabiu kaunuha bilafzi akbar. Yaitu yang keempat. Yaitu menggunakan lafaz akbar. Fala yakfi Allah kabir lifawati ta'zim, karena hilangnya ta'zim, penghormatan. Namanya aja takbir. Ya, takbiratul ihram. Takbir itu kan membesarkan. Kalau membesarkan ada yang kecil ya, ada sesuatu kecil. Nah, ini kita lebih besarkan. Takbir gitu kan. Takbiratul ihram, melebih besarkan sesuatu. Siapa yang lebih besarkan? Ya Allah. Allah lebih besar dari apapun, akbar berarti. Ya. Jadi kalau Allah kabir artinya sama-sama juga. Tapi karena tidak pakai lafaz tafdil, ya akbar itu pakai takbir. Akbar itu kan takbir. Melebih besarkan Allah daripada yang lainnya. Maka tidak sah juga. Ya. Al-khamis yang kelima, at-tartib bainal lafzaini. Tertib di antara dua lafaz. Ya. Tertib. Maksudnya gimana? Ya Allah dulu baru akbar. Ya. Fala yakfi akbarullah, maka tidak cukup kalau akbarullah. Ya. Li'anna dzalika yukhillu bitakbiri bihilafi nadhirihi bisalam. Beda kalau kemarin kita salam. Ya. Fala yadur, kalau salam tidak masalah. Kemarin kita udah bahas salam karena salam itu tidak wajib tertib. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikumnya itu tidak wajib tertib. Fala yadur, maka tidak masalah. Fihi taqdimul khobar alal mubtada, mendahulukan khobar atas mubtada. Itu bagi salam ya. Bagi salam. Fa in ata bilafdin akbar saniyan ka'an qala akbarallahu akbar. Fa in qasada bilafdil jalalah alif tidak sahha wa illa fala. Kalau pakai lafaz 2 kali itu, akbarnya 2 kali. Akbarullah, orang iseng banget ya. Akbarullahu akbar. Nah, itu tidak masalah ya. Akbarullah akbar. Tidak masalah. Karena masih ada tertibnya. Allahu akbarnya masih tertib. Wasadis, yaitu yang ke-6, alla yamudda hamzatal jalalah, jangan memanjangkan hamzah al jalalah. Hamzah al jalalah itu tidak boleh dipanjangkan.
Fa'in maddaha, kalau kita panjangin, falatanakin sholatuhu, maka batal sholatnya. Ya, li'annahu yanqalibu min lafzil khabaril insya'i ilal istifham. Jadi kalau lafaz a-nya itu, lafaz a-nya dipanjangin, jadi seakan-akan kita mengganti makna yang tadinya khabar, mubtada khabar, diganti jadi nanya. Ya, jadi nanya. Dinanya kita, Allah memang besar, wih. Allah memang besar. Kita nanya begitu, meragukan, bisa jadi kufur. Ya. Nah, jadi A-nya itu tidak boleh panjang, yang panjang. Oh, beda. Kalau bayajuzu isqatuha, beda. Kalau boleh. Kalau kita menghilangkan idza wa sholaha bima qablaha, mewasolkan dengan sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita niat melafazkan niat secara lisan, usolli fardhu gitu, subhi rakaataini ma'muman, misalkan gitu. Kita gabung makmuman nih atau imaman. Makmuman Allahu Akbar. Jadi makmum Allahu Akbar. Kita lagi baca makmum Allahu Akbar, kan kadang begitu ya. Makmum Allahu Akbar, nah, itu diperbolehkan. Atau imam Allahu Akbar, buru-buru banget kali. Ya nggak sempat dijeda. Jadi itu boleh. Kalau disambung sama kalimat sebelumnya itu boleh, nggak masalah. Lakin khilaful aula, tapi banyak yang berbeda. Ya. Jadi perbedaan pendapat yang utama ya di situ. Jadi ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Jadi sebenarnya tinggal tunggu gitu ya. Cuman kalau ada kasus seperti itu ya kita tidak usah menyalahkan. Artinya ternyata ya boleh. Yang bagus ya kita tunggulah imaman. Allahu Akbar. Jadi nggak terkesan terburu-buru gitu. Sholat jangan buru-buru. Yang penting cepat. Sholat jangan buru-buru, yang penting cepat. Nah, emang sholat kan harus diringanin ya. Tapi ringannya Nabi sama kita beda. Ya, kalau Nabi ringan baca surat Al-A'la itu udah ringan. Baca surat Al-A'la udah ringan menurut Nabi. Kalau kita kan kelasnya udah makin bergeser ya. Jadi yang namanya ringan itu kulhu. Ringan itu kulhu dah. Jadi kelasnya kita begitu. Kalau kelasnya Nabi, jangan panjang-panjang. Yang ringan-ringan aja, maksudnya ringan yaitu sekelas ala-ala itu udah dikatakan ringan ya. Kalau kita baca Al-Bayyinah aja udah bersin-bersin. Imam Al-Bayyinah bacanya lambat lagi. Padahal nggak boleh ya. Cuman kan balik lagi ke kelas kita udah makin bergeser. Jadi pendeknya bagi kita itu ya benar-benar pendek. Kulhu baru ya. Kuliah kulhu. Ada orang kalau jadi imam bacanya kuliah kulhu, jadi tebak gitu. Ya. Siapa imamnya? Itu imamnya dia. Oh, kuliah kulhu ya. Kuliah kulhu. Gak apa-apa jadi khas ya. Jadi khas. Begitu meninggal, siapa yang meninggal? Kuliah kulhu. Ya, nggak ada lagi. Kita bakal kangen gitu. Ya, bakal kangen tuh. Jadi setiap jadi imam pasti kuliah kulhu udah. Tapi biasanya ada ada kebiasaannya di waktu apa gitu. Kalau maghrib, emang orang-orang dulu pasti kuliah kulhu. Biasa di mana-mana di Bogor tuh di daerah-daerah selatannya tuh di sini masih suka begitu. Imamnya pasti kuliah kulhu. Ya. Gak ada yang lain dah. Tapi banyak aja jemaahnya. Keberkahan ya. Walau pendek tapi berkah ya. Nah, beda. Berpanjang-panjang. Panjang-panjang kan ya. Takut imamnya ngedumel ya. Jadi balik lagi, kalau Nabi segitu udah ya kita ikutin perubahan zaman lah ya. Perubahan zaman yang makin apa nih? Berkurang. Bukan makin bertambah,
makin berkurang ya. Kelas kita sama Nabi makin jauh ya. Ya Allah. Nah, itu kalau jadi itu hanya perbedaan. Kemudian yang ketujuh, adamun matba akbar. Tidak boleh ada ba-nya itu panjang. Dipanjangin ba pada kalimat akbar. Kalau qala misalkan dia nyebut Allahu Akbar, nah, itu nggak boleh. Ajan ini nggak boleh, apalagi takbiratul ihram ya. Ya, nggak boleh. Lam tan akid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Sawahun fatahal hamzah wa kasroha li'anna akbar bi fathil hamzah jam'u kabir. Misalkan baik difathahkan, ba-nya difathahkan akbar, itu hamzahnya akbar, itu walaupun maknanya adalah jamak dari kabar, dari akbar itu, ya maka tetap tidak diperbolehkan. Atau bahkan kalau kita kita kasrohkan hamzahnya ikbar di kasratil hamzah. Nah, ini nggak boleh, apalagi nggak boleh. Kenapa? Karena ismun min asma'il haid. Jadi haid itu terkadang dikatakan ikbar. Ya. Masih kita bilang begitu waktu mau takbir ya. Ikbar, lam tan akid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian yang berapa tuh? Asabi yang ke-7, yang ke-8 watasi. Alla yazida waw sakinatan mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak menambahkan waw, baik wawnya itu sukun maupun mutaharrikatan berharokat bainal kalimataini, di antara dua kalimat, di antara Allah sama akbar ditambahin waw. Allahu Akbar misalkan. Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Atau itu kalau yang wawunya fathah, Allahu Akbar, itu tidak boleh. Baik yang sukun, ya, Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Bihar qatiha lam tan akid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kemudian al-ashir yang ke-10, alla yazida waw qoblal jalalah. Tidak boleh menambahkan waw pada lafaz jalalah. Fa in zadaha bi ayyaqula wallahu akbar. Misalkan tadi wallahu akbar. Kenapa tuh? Fala tan akid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Li adami taqaddumi ma yu'tafu alaihi bi khilafis salam. Karena nanti berubah artinya. Ya, waw itu kan bisa digunakan sebagai waw ya, kalau dalam bahasa Arab itu bisa digunakan sebagai permulaan ngomong. Wah, gitu kita. Kalau kita ya. Misalkan kita mau ngomong nih. Kita gitu kan. Kalau orang Arab biasa ngomong permulaan pasti pakai waw. Wah, gitu. Jadi jeda pikirnya itu pakai waw biasanya. Atau yang artinya itu dan. Nah, kalau wallahu akbar dan Allah maha besar. Nah, itu nggak ada ma'atufnya. Adanya cuma ma'atufun alaih. Ma'atuf itu apa? Kalau dan itu kan pasti ada pasangan yang ada sebelumnya kan. Nah, itu pasangan itu tuh namanya ma'atuf namanya. Nah, nggak ada ma'atufnya. Tahu-tahu wallahu akbar dan Allah, harusnya kalau dan sebelumnya itu ada kata-kata lagi. Ya. Jadi berubah. Maknanya jadi berubah cuman karena ada wawunya. Ya, bi khilafis salam. Beda kalau salam.
Al-hadi asyara yang ke-11, ala yakifa tidak mewakafkan baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, tidak berhenti di antara dua takbir dengan berhenti yang lama ataupun yang sebentar. Allahu Akbar. Itu lama apa sebentar tuh? Ya, jadi nggak boleh berhenti. Maka kadang-kadang pernah kagak kedengeran hunya. Allah Akbar, nah, itu nggak boleh itu. Ada jedanya. Bukan sekedar jedanya, kurang hunya lagi. Allah Akbar, ya kurang hunya. Nah itu nggak boleh. Wala yadur faslu bainaha. Tapi nggak apa-apa kalau kita misah itu ada di takrif. Wala biwasfin lam yatul ka Allahul Akbar wallahul Jalilu Akbar, ya. Nah itu nggak masalah tuh kalau kita jedanya pakai kata sifat. Jadi bukan kita benar-benar diam. Kalau tadi kan diam, kalau diam nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita pakai tambahin kata sifat Allahur Rahmanu Akbar, itu nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, ya. Bihilafi ma'lau tolal wasfu bi an kana thalathan fa akthar ka Allahul Jalilul Azimul Halimul Akbar au Allahul ladzi la ilaha illa wal Malikul Quddus Akbar wa bihilafil ghairil wasfi wa dhamir bi qaulihi Allahu Akbar Allahu Akbar wan nida Allahu ya Rahmanu ya Allahu ya Rahmanu Akbar. Wal murad bi sifatul ma'nawiyah la sifatun nahwiyah. Nah, jadi kalau yang seperti itu ya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya, kalau terlalu banyak, ya kayak tadi Allah, contohnya terlalu banyak. Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar, itu enggak boleh. Ya terlalu banyak, lebih dari tiga tambahan. Nah, itu tidak boleh. Sama nidah juga tidak boleh. Panggilan Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahmanu Akbar, tidak boleh juga. Tapi kalau azza wa jalla, walaupun ditambahin waw di situ, ya ada wawunya, azza wa jalla, ya azza wa jalla, ya walaupun ada wawunya tapi dia tetap diperbolehkan, karena azza wa jalla itu adalah satu makna. Azza wa jalla, azza wa jalla itu satu makna, walaupun ada wawu atof tadi, ya walaupun ada wawu atof, ya. Kita lanjut bentar, yang ke-12, ayusmi'a nafsahu, didengerin sama diri kita, mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Ayusmi'a nafsahu, huruf-hurufnya kita dengar. Yang ke-13, dukhulul waqti fil muaqqatati, masuk waktu. Misalkan masuk waktu nih, udah subuh nih, Allahu Akbar. Jadi jangan takbir itu belum masuk waktu kita udah takbir. Tapi ntar masuk waktu juga, ya kata begitu. Ya, tetap tungguin masuk waktu. Ya, kemudian yang ke-14, iqwa halil istiqbal, melakukan itu dalam keadaan menghadap kiblat. Yang ke-15, alla yukhilla bi hurufi min hurufiha, tidak merusak huruf-hurufnya. Kayak tadi Allah Akbar, nah itu merusak huruf. Yang harusnya Allahu, ini Allah, haknya nggak kebaca lagi. Allah Akbar, haknya nggak kebaca. Nah itu yang ke-15. Yang ke-16, at-takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam, mengakhirkan takbiratil makmum. Jadi makmum itu kalau imam belum selesai jangan takbir, ya. Imam kalau makmum balik
makmum kalau imamnya belum selesai takbir, jangan takbir dulu. Tunggu sampai imamnya Allahu Akbar. Tungguin dia berapa detik. Ya, baru makmumnya takbir. Takutnya si imam lupa. Allahu Akbar. Belum niat. Kan batal sholatnya. Ya kalau belum niat belum batal sholatnya. Kali kalau jadi makmum ada triknya nih. Misalkan kita lupa Allahu Akbar. Dalam hati lupa niat. Mau begini lagi kan kagak enak. Ya, padahal batal sholat kita karena belum niat, batal. Takbir aja. Tapi nggak usah begini lagi. Ya, karena orang sebelah orang ngapa nih? Udah ngangkat tangan lagi. Udah nggak usah angkat tangan, gini aja. Kita sambil inget, sambil lihat. Gitu ya. Jadi jangan. Itu yang ke-16. Ini itu yang disarankan sama Syekh Nawawi, Syekh Salim bin Semiral Hadrami. Nah, Al-Imam Ali Sibromisli mengatakan kalau kita takbir itu tidak boleh panjangnya 7 alif. 7 alif itu tidak boleh. Jadi jangan terlalu panjang. Kayak azan gitu. Kan lupa gitu kan. Orang kalau baru belajar niat kadang-kadang ada aja yang lupa. Santri-santri itu begitu. Dilupa, diulang lagi. Janganlah. Tadi aja Allahu Akbar. Kita takbir tapi tanpa begini itu enggak masalah. Ya, mungkin kalau ada udah bunyi lagi, tapi kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Ya, Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sisa makanannya. Kalau sisa makanannya ya kita ambil lah, kita ambil, nggak boleh ditelan. Beda kalau rasa. Kalau rasa itu tidak membatalkan, artinya tidak membatalkan. Misalkan kita habis minum kopi lah gitu, yang rasanya kuat tuh kadang-kadang masih ada, sampai berapa menit aromanya masih ada juga. Ya. Nah itu tidak membatalkan. Ya, jadi kalau berasa di lidah itu tidak membatalkan. Tapi kalau emang udah jelas ada bahasa Arabnya itu kalau yang nyangkut lupa. Ada bahasa Arabnya tuh kalau yang nyangkut kita lupa. Di kita juga sebenarnya ada tuh. Ya, dijelasin yang nyangkut apa ya, lupa. Pokoknya kalau ada itu ketelan ya batal sholatnya. Ya, termasuk. Ya, jadi harus kita kita buang di sorban kita. Makanya kadang-kadang sorban tuh fungsinya ya begitu. Kita lupa siwak pakai sorban. Ada apa ya kita? Peperin aja ke sorban, ya. Ntar cuci lagi sampai jangan lupa. Ya, jadi begitu membatalkan. Ya kalau seperti itu. Kalau nggak tahu kan beda lagi. Kalau tidak tahu ya beda lagi. Ya jadi pasti membatalkan. Beda kalau tadi rasa ya. Kalau rasa itu tuh masih ada rasanya nih. Rasa teh manis, rasa kopi masih ada. Nah itu tidak membatalkan. Ya. Karena itu mungkin hanya sisa-sisa. Kalau jelas-jelas makanan itu pasti membatalkan. Ya, begitu Pak. Allah a'lam. Gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi afdolnya itu ketika imam Allahu Akbar, sebelum baca Al-Fatihah kita udah takbir. Tuh afdol tuh. Jadi kita dapat Al-Fatihah imam. Nah, yang namanya masbuk, masbuk itu ketinggalan Al-Fatihah imam. Ya, misalkan udah baca qul lagi. Udah baca qul itu dikatakan masbuk, tapi masih dapat rokaat. Sama ruku juga begitu. Ketika imamnya udah ruku, dia masbuk juga, tapi dapat rokaat. Gitu. Walaupun dikatakan masbuk, ya dia masih dapat rokaat. Ya, jadi kalau paling afdolnya ya sebelum baca Al-Fatihah biar kita bisa baca Al-Fatihah bareng imam, bisa amin bareng imam. Ya, makanya tuh paling kalau bareng apalagi amin bareng imam. Ya, makanya kan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, imam jangan langsung amin. Nungguin imam, makmum jangan langsung amin. Nungguin imam dulu. Kan imam pasti habis waladdallin. Mau amin kan pasti narik napas dulu. Betul enggak? Waladdallin. Nah, baru itu jeda dikit ya, jeda dikit. Amin. Nah, bareng sama imam. Makanya emang berhenti dulu ya, ketika amin itu sebelum amin kita berhenti dulu ya, baca Robik Firli cukup lah. Robik Firli ya, Robik Firli wal hidayah, makanya di emak bapak kita bawa dalam sholat ya. Jadi berhentinya gitu cukup ya. Yuk, paham dah, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedudukan ilmu fikih dalam kehidupan manusia. Jadi Allah itu kan membuat satu aturan ya, Allah buat satu aturan di dalam agama. Ya, agama itu aturan bagaimana cara kita beribadah, cara kita melakukan kehidupan sehari-hari, yaitu namanya ilmu fikih. Jadi kalau dibilang kedudukannya sangat penting ya, dalam hidup kita sangat penting ilmu fikih, karena ada ungkapan orang yang belajar tasawuf tanpa fikih ya, maka dia jadi zindik ya. Orang yang belajar fikih tanpa tasawuf apa namanya, terlupa. Nah, itu juga salah. Kalau misalkan orang belajar tasawuf tanpa fikih, dia gampang dicurangin, gitu kan. Tapi kalau belajar fikih tanpa tasawuf, nyurangin orang, bisa nyurangin orang. Orang lagi puasa, lagi puasa nih. Begitu dia mau puasa, benar-benar nggak kuat tuh hari itu. Gimana nih caranya nih? Kita lihat fikih kan, kalau boleh berbuka puasa itu ketika menjadi musafir. Dia niat aja mau melakukan perjalanan. Ya, ke Bojong silaturahmi ke rumah saya gitu. Sekiranya jauh gitu nih, rumah dari sini ke Bojong kira-kira jauh gitu kan. Ini dia musafir kan. Begitu lewat batas kecamatan dia udah boleh buat apa namanya? Buat buka, ya dibuka aja. Loh, kenapa buka? Musafir. Digantinya besok. Ya, itu ngakal-ngakalin namanya jadinya. Jadi penting, kalau dibilang penting karena emang ilmu fikih sebenarnya putar-mutar aja. Kedudukannya sangat penting buat kita. Jadi bagaimana kita mau tahu bagaimana syariat Allah yang sebenarnya ya, dari fikih itu sendiri. Ya, kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu fikih. Ilmu yang paling utama ilmu fikih. Jadi kita sholat, puasa tanpa ilmu fikih maka tidak sah sholat kita. Kayak yang tadi. Ya, jadi ilmu fikih juga merupakan ilmu yang wajib kita kita pelajari. Karena menyangkut kewajiban. Jadi sesuatu yang melekat pada kewajiban menjadi wajib. Ilmu itu malah yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna tanpa ilmu itu, tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sholat wajib, belajar fikih tentang sholat wajib, gitu. Ya.
Shalom makmum ya, Pak Hamdan ya. Jadi fikih itu adalah kalau bahasa kitanya adalah aturan. Sholat kalau nggak ada aturan bingung. Oke. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selesai pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajarin benar-benar menjadi sebuah penguatan dalam ibadah kita, dalam sholat kita. Karena takbir ternyata tidak sesuatu yang simpel. Takbir ternyata ada sesuatu yang harus kita perhatikan, kayak tadi tuh. Salah satunya tuh, kalau misalnya alifnya terlalu panjang, jadi katanya. Bukan pernyataan kita Allahu Akbar gitu, tapi Allah. Ini apakah Allah artinya? Tapi kalau misalnya Allah, berarti kita menyebut Allahnya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Astaghfiru minal khataat wal ghalatat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka tsumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.